Komentar Alex Espargaro bertandem dengan 4 pembalap berbeda di Aprilia. Alex Espargaro memberikan komentar soal dirinya bertandem dengan 4 pembalap berbeda selama membela tim Aprilia Gresini. Espargaro pun merasa bahwa dirinya masih lebih kompetitif daripada keempat pembalap yang pernah jadi rekan setimnya. Sebagaimana diketahui, Espargaro resmi bergabung dengan tim Aprilia pada MotoGP 2017 lalu. Selama 4 musim memperkuat tim Aprilia, Espargaro memang pernah merasakan bertandem dengan 4 pembalap yang berbeda. Saat pertama kali gabung tim Aprilia, Espargaro berduet dengan Sam Lowes. Setelahnya, giliran Scott Redding yang jadi rekan setim Espargaro. Sementara pada MotoGP 2019, pembalap asal Spanyol itu menjadi tandem Andrea Iannone. Pada MotoGP 2020, Espargaro pun dipastikan bakal bertandem dengan pembalap berbeda usai manajemen tim Aprilia resmi mengumumkan perekrutan Bradley Smith. Espargaro pun lantas memberikan tanggapan soal dirinya bertandem dengan 4 pembalap berbeda selama membela tim Aprilia. Jika Anda lihat tandem saya di Aprilia, sungguh aneh. Dalam 4 tahun, saya akan bertandem dengan 4 pembalap berbeda. Semua tandem saya sangat bertalenta dan pernah memenangi balapan, sementara saya belum pernah. Mungkin mereka lebih cepat dari saya, tapi mereka tak pernah menyamai level saya. Saya sangat kompetitif, tapi saya butuh tandem yang memotivasi saya dan membantu saya mengembangkan motor ini, kata Alex Espargaro. Motivasi Alex Marquez jelang bergulirnya MotoGP 2020. MotoGP 2020 akan dimulai pada 19 Juli mendatang. Balapan perdana akan berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol. Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez pun akhirnya akan tampil di MotoGP yang merupakan kejuaraan balap motor terelit di dunia. Alex pun mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga siap untuk melakukan balapan perdana di kampung halamannya Spanyol. Alex tidak mau fokusnya terganggu karena adik Marc Marquez itu memiliki target besar pada musim ini. Alex akan membuktikan Honda tidak salah memilihnya untuk membalap di MotoGP 2020. Penampilan apik Alex sekaligus akan membungkam komentar-komentar miring yang menyebut Honda merekrutnya karena mempunyai hubungan darah dengan Marc Marquez. Berada di tim seperti ini adalah motivasi yang hebat untuk mencoba menunjukkan seberapa baik yang bisa Anda lakukan dan seberapa kompetitif Anda, kata Alex Marquez. Selain untuk pembuktian diri, penampilan Alex Marquez juga akan menentukan karirnya di MotoGP pada musim depan. Sebab kontrak Alex Marquez bersama Honda akan habis pada akhir musim ini. Honda tidak memberi juara Moto2 2019 itu kontrak jangka panjang karena akan melihat dulu kemampuannya pada musim ini. Jika Alex tampil memuaskan, Honda tidak akan segan memperpanjang kontraknya. Akan tetapi, kegagalan akan membuat Honda mendepak Alex. Masa depan Alex semakin tidak menentu karena incaran Honda, Pol Espargaro tidak memperpanjang kontraknya dengan KTM Red Bull. Pol Espargaro sendiri dirumorkan adalah sebagai pengganti Alex Marquez pada musim 2021 mendatang. Lorenzo bantah terlibat negosiasi dengan Ducati untuk comeback di MotoGP 2021. Isu bursa perpindahan pembalap menuju MotoGP 2021 beberapa sudah ada yang terjawab, tetapi beberapa lainnya masih menjadi teka-teki. Salah satunya soal kabar Ducati untuk menampung Jorge Lorenzo kembali berstatus pembalap utama di MotoGP 2021. Untuk diketahui, Jorge Lorenzo baru saja memutuskan pensiun di penghujung 2019 lalu. Tapi tahun ini, ia menerima pinangan Yamaha untuk menjadi pembalap penguji. Sebuah indikasi, Lorenzo memang masih menunjukkan hasrat besar untuk kembali balapan. Tetapi, dalam wawancara bersama situs MotoGP, Lorenzo membantah ada negosiasi antara dirinya dengan Ducati untuk MotoGP 2021. Tidak benar bahwa saya gabung Ducati pada tahun 2021. Memang benar bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Gigi Dalinya. Bersamanya, saya menang di derby. Dia menelpon saya pada hari ulang tahun saya
tetapi kami tidak berbicara tentang pekerjaan, kata Jorge Lorenzo. Hanya saja, meski membantah terlibat negosiasi, Jorge Lorenzo membuka pintu jika memang ada tawaran dari Ducati. Apalagi jika proyeknya tentang bersaing menjadi juara dunia. Jika ada panggilan datang untuk memenangkan titel juara dunia, saya akan mendengarkannya. Pada usia 33, saya masih berpikir bahwa dengan motor tepat saya bisa menang, kata Jorge Lorenzo. Sebagai informasi, awal mula muncul kabar Lorenzo bakal kembali ke Ducati pada 2021 adalah fakta proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan Andrea Dovizioso belum kunjung rampung sampai sekarang. Konon, jika Dovizioso memutuskan tidak melanjutkan kerjasama, maka Lorenzo bakal diplot sebagai pengganti Dovizioso. Wajar jika Espargaro setim dengan Marc Marquez. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengaku sangat bisa memaklumi mengapa Pol Espargaro ingin membela Repsol Honda dan bertandem dengan Marc Marquez di MotoGP 2021. Pol Espargaro membuat heboh pedok MotoGP karena bertekad meninggalkan Red Bull KTM Factory Racing, tim yang selama ini justru memanjakannya sebagai pembalap utama. Meski belum resmi diumumkan pindah ke Repsol Honda, ia telah dikonfirmasi akan hengkang dari Red Bull KTM. Honda mengakui Espargaro mempunyai gaya balap yang cocok untuk motor RC213V karena sama agresifnya dengan Marc Marquez. Pol Espargaro juga mengaku ingin pindah ke Honda karena ia ingin cepat-cepat dapat peluang menjuarai MotoGP. Apalagi usianya sudah mencapai 29 tahun. Quartararo sendiri ditanya apakah ia mau mengambil tantangan bertandem dengan Marquez seperti yang dilakukan Espargaro. Rider Prancis ini mengaku lebih baik dirinya bertahan di Yamaha karena gaya balapnya yang mulus lebih cocok dengan motor YZR M1. Di sisi lain, ia bisa memaklumi Espargaro yang tertarik membela Honda meski konsekuensinya berbagi garasi dengan 8 kali juara dunia itu. Quartararo menilai gaya balap Espargaro yang agresif bisa memudahkannya menjinakkan RC213V, hal yang selama ini sulit dilakukan oleh para rider Honda selain Marquez. Tergantung situasi, saya sendiri tidak mau, karena saya nyaman di Yamaha dan saya tahu motor saya bagus. Tapi Pol punya gaya balap agresif, cocok untuk Honda. Jika Marc meraih 6 gelar dalam 7 tahun, maka berarti motor itu memang bagus. Jika jadi Pol, saya tentu akan melakukannya juga, kata Fabio Quartararo. Quartararo juga yakin dirinya mempunyai peluang memperebutkan gelar juara tahun ini karena ia mendapatkan YZR M1 spek pabrikan meski membela tim satelit. Menurutnya, masih memungkinkan menjadi juara meski belum mendapatkan dukungan teknis penuh dari Yamaha. Menurut saya, merebut gelar tahun ini memungkinkan. Meski ini semua tergantung dukungan yang diberikan pabrikan, saya rasa jika saya bertarung dengan Marc pada 2 seri terakhir, Yamaha akan memberikan yang terbaik kepada saya, tutup Quartararo. Legenda MotoGP berani bertaruh Valentino Rossi akan kompetitif. Legenda MotoGP, Franco Uncini, berani bertaruh bahwa Valentino Rossi masih bisa tampil kompetitif bersama Yamaha pada musim ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam beberapa musim terakhir ini, Valentino Rossi mengalami penurunan performa di MotoGP. Terakhir kali Valentino Rossi mampu naik ke podium tertinggi adalah ketika dirinya memenangi balapan Belanda di sirkuit Assen pada Juni 2017. Selain karena masalah dengan motor balap YZR M1, penurunan performa rider Monster Energy Yamaha itu juga tidak bisa dilepaskan dari faktor usianya. Rossi sudah memasuki usia 41 tahun sejak 16 Februari lalu, di mana menjadi pembalap paling tua di MotoGP setelah Cal Crutchlow. Tidak mengherankan jika isu pensiun terus menghantam karir Valentino Rossi. Pembalap berjuluk The Doctor itu tidak menyembunyikan keraguannya untuk tetap membalap lantaran hasil kurang memuaskan yang diraihnya. Rossi pun harus menerima kenyataan ketika Yamaha memilih merekrut Fabio Quartararo untuk menggantikannya mulai musim depan. Kondisi yang sedang dialami oleh pembalap asal Italia itu mengundang perhatian legenda MotoGP Franco Uncini. Uncini mengatakan
bahwa dia akan menghormati keputusan yang akan dibuat oleh Rossi untuk karirnya. Saya selalu menghormati apa yang akan dilakukan oleh Rossi hingga saat ini, kata Franco Uncini. Pria berusia 65 tahun tersebut merasa Rossi masih layak untuk berada di grid MotoGP lantaran masih memiliki ambisi untuk meraih kemenangan. Dia masih mempunyai keinginan yang sama untuk menang, sama seperti Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Kondisinya saja yang sedikit berbeda, bahkan jika ambisinya tetap sama. Sedikit karena usia, sedikit karena fakta dia telah memenangi begitu banyak hal sehingga tidak memiliki kekuatan lebih untuk mengambil resiko lebih banyak, kata Franco Uncini. Franco Uncini masih berani bertaruh jika Valentino Rossi masih bisa tampil kompetitif pada MotoGP 2020. Ini masih menjadi sebuah kejutan. Dia tentu akan tampil kompetitif lagi, saya berani bertaruh, tutup Franco Uncini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.